Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, SIM penelitian dan Abdipaf Unusa telah selesai dibuat oleh tim IT Mas Derajat dan Mas Dista, dibantu dengan bidang 1 Pak Mukhid, Pak Teguh, Bu Rizky, dan bidang 3 Pak Nobel, Pak Edza, dan Pak Hakim. Dan alhamdulillah juga petunjuk submit usulan penelitian maupun submit usulan Pekmas telah dibuat di website ini. Ini adalah website simlitapmas.unusa.ac.id. Bapak Ibu, silakan baca petunjuk submit proposal. Kemudian jika sudah mengetahui cara submitnya, silakan dimulai dengan ngeklik tombol login berikut. Baik, ketika diklik tombol login, maka kita harus memasukkan akun NPP kita, yaitu akun yang sesuai dengan SIM akademik, SIM Unusa. Kemudian kita login. Nah, untuk submit proposal tidak diperlukan upload file, cukup mengisi di website saja, seperti yang kita praktekkan di sini. Nah, ketika kita berhasil login, maka di sini di kanan atas itu ada akun kita sebagai dosen maupun sebagai reviewer atau sebagai yang lain, gitu ya, sesuai dengan yang disetting oleh bidang 1 maupun bidang 3 LPPM. Untuk usulan penelitian bisa dibuka, dipilih penelitian ini, kemudian dipilih usulan penelitian. Nah, kemudian ada tombol tambah di sini, kita klik tambah. Nah, pertama kita akan diminta untuk memasukkan judul penelitian, kita isikan judul. Kemudian skema, di Unusa ada 3 skema, yaitu skema reguler 5 juta, skema jurnal internasional 10 juta, dan skema kerjasama luar negeri 25 juta. Misal kita memilih reguler 5 juta. Ringkasan ini seperti abstrak, di mana ada latar belakang, ada permasalahan, ada tujuan, ada metodologi, kemudian ada target yang ingin dicapai, dan kontribusi yang diharapkan. Kata kunci sama dengan seperti biasanya. Latar belakang ini adalah latar belakang masalah, permasalahan, dan lain-lain. Tinjauan pustaka adalah dasar teori. Jadi kita isi, misalnya isi, kemudian kata kunci juga kita isi, latar belakang kita isi, kemudian tinjauan pustaka ini dasar teorinya, dasar teori dari penelitian Bapak Ibu, proposalnya, terus metodenya bagaimana yang Bapak Ibu akan mengerjakan penelitian tadi, gitu ya. Pustaka, metode, kemudian daftar pustaka juga. Ini daftar pustaka ini adalah referensi yang digunakan, referensi. Kemudian nama mitra ini boleh kosong tapi lebih baik diisi, misalnya dengan universitas atau dengan dinas kesehatan, misalnya dinas kesehatan. Nah, kemudian kita tambahkan anggota, ya, kita tambahkan anggota, kita masukkan nomor anggota. Misalnya di sini saya masukkan nomornya Pak Mukhid, ya, kita ketikkan bebas di sini, atau nggak usah diketikkan, namanya Pak Mukhid, gitu ya. Kita simpan. Maka langsung muncul di sini Dr. Abdul Mukhid di sini. Dan anggota ini harus 2, minimal 2, paling tidak dosen, rekan dosen dengan mahasiswa. Misalnya kita mau nambahkan mahasiswa, nomor mahasiswanya misalnya nomor NIM-nya itu 127 berapa gitu, ini nomornya mahasiswa. Kemudian kita masukkan namanya mahasiswa, misalnya Muhammad Camdani misalnya. Kemudian kita simpan. Maka akan nambahkan di sini. Nah, ini akan detail anggota berhasil. Nah, jika sudah semuanya, kita simpan. Nah, berhasil, simpan proposal penelitian berhasil. Ketika berhasil, maka akan muncul di sini. Nah, ini nama, judul saya tadi, skema yang saya ambil. Kemudian ada 4 pilihan di sini. Ada ubah, hapus, submit, detail. Tombol 3 ini akan muncul ketika submit belum kita lakukan. Tapi ketika kita klik submit, maka tombol 3, 1, 2, 3 ini akan hilang. Tinggal warna merah hitam ini saja, seperti yang saya lakukan yang ada di sini. Jadi ini adalah hasil ketika saya klik submit. Ketika saya klik submit, maka akan
seperti ini, tinggal satu aja, akhirnya artinya proposalnya telah disubmit. Sedangkan kalau masih ada tombol masih ada seperti ini, artinya belum disubmit dan masih bisa kita ubah atau kita hapus. Jadi demikian tahap usulan penelitian. Sedangkan untuk usulan pengabdian, kita tinggal pilih pengabdian di sini, kemudian usulan pengabdian, kemudian kita ini ada tadi, saya sudah coba, kita hapus ya. Tadi saya sudah coba, saya hapus dulu. Nah, kemudian kita tambah. Nah, di sini ada tombol template. Ya, kita batal ya. Di sini ada tombol template. Artinya untuk usulan Pengmas itu nanti kita harus upload file ya dengan template ini. Kita download dulu templatenya. Nah, ini template buat ini kita isi dengan software Microsoft Word kita isi, kemudian kita upload. Jadi untuk usulan Pengmas ini lebih mudah, tinggal upload file aja ya. Berikut file template untuk proposal Pengmas, di mana terdiri dari ringkasan yang harus 500 kata gitu ya minimum, kemudian kata kunci maksimum 5 kata, kemudian bagian pendahuluan 2000 kata yang berisi analisis situasi, kemudian permasalahan mitra dan lain-lain, kemudian analisis situasi dan permasalahan mitra, solusi dan permasalahan, dan yang terakhir adalah metode pelaksanaan dan jadwal. Juga daftar pustaka dan gambar iptek. Nah, inilah template yang harus diisi. Kemudian setelah diisi, disimpan PDF, kemudian diupload di sini. Jadi untuk usulan Pengmas ini tinggal masukkan judul saja, judul, kemudian mengupload file PDF tadi. Ya, saya upload file PDF-nya. Misalnya di sini ada file di dokumen, edit download, sini ada file PDF ya. Misalnya filenya PDF miliknya Pak Abdul Hakim ini. Nah, ini usulannya, kemudian kita tambahkan anggota. Anggotanya misalnya dari dosen, misalnya saya ambil dari Pak Ubay gitu, Pak Ubay, saya paste di sini. Ubay gitu, saya ketik Ubay gini aja, dia akan otomatis tahu Dr. Ubaidillah Zuhdi di sini. Kemudian saya tambahkan mahasiswa, misalnya mahasiswa, namanya gitu ya, nama misalnya Doni. Kemudian kita simpan. Nah, minimal 2, harus 2. Kemudian kalau sudah ini kita simpan. Kemudian setelah kita simpan, selesai. Jadi ini sudah berhasil. Kita lihat di usulan pengabdian ada ini. Nah, tinggal kita submit. Oke, kita submit ya. Dan ketika kita submit, kita ada konfirmasi, yakin, selesai. Nah, demikian cara submit usulan proposal pengabdian dan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.